Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira hari kapan besok, Pak? Nggak tahu. Ya, kita sangat mengharapkan bahwa pertemuan tersebut akan kejadian ya Mbak Nitya ya tadi, dan kita akan menunggu waktu tepatnya. Semoga akan kejadian di waktu yang dekat. Saya rasa komunikasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra yang nanti insya Allah akan terjadi di dalam pertemuan kedua ketua umum ini saya rasa akan menjadi tradisi yang baik bagi dunia perpolitikan Indonesia, apalagi menghadapi masa kontestasi di 2024. Ya, saya kira ini bukan soal kapan bertemu dan tidak bertemu, tapi keinginan Prabowo Subianto untuk bertemu Megawati ini kan seakan-akan ada sesuatu yang terjadi. Prabowo ini juga ingin bertemu dengan Megawati yang mungkin hanya sebatas komunikasi politik biasa, mencairkan suasana yang saat ini sedang agak sedikit naik tensinya gara-gara Pilpres 2024 yang akan datang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, politik kita ini kan selalu gampang sekali berganti musim. Sekarang teman, besok lawan. Sekarang juga sangat mungkin akan menjadi rival kembali antara PDIP dengan Gerindra. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Apakah Megawati akan mengiyakan keinginan Prabowo, ataukah menganggap tidak perlu lalu mengabaikan, atau mengutus salah satu elit partainya untuk menjumpai Prabowo dan mendengarkan keinginan capres yang sudah diubun-ubun? Itu kalau bagi saya sih nggak perlulah ketemu setelah apa yang terjadi selama ini, khususnya setelah tindakan Prabowo memaksa Gibran untuk menjadi bakal cawapresnya tanpa meminta izin lebih kepada sesama ketua umum partai ini. Kan lucu, kok senang menabrak aturan dan melanggar etika, kayak orang gak paham aturan saja. Ibarat kata, mau meminang anak orang, semua sudah disiapkan dan pengumuman pernikahan sudah tersebar. Di seantero jagat, calon besan malah tahu dari media karena yang punya niat belum pernah datang secara langsung untuk nembung akan meminang anaknya agar dinikahkan dengan putra-putrinya. Kok kayak main paksa ya? Mirip orang yang dikelabuin terus tanpa sadar mengikuti keinginan orang yang mungkin saja berniat menculiknya. Ya, sebagai seorang yang katanya taat hukum, juga mantan komandan pasukan khusus, seharusnya si Om Prap paham betul perkara beginian. Kalau saja Prabowo agak cerdas, maka seharusnya cara mainnya agak diperhalus lah. Seandainya Gibran ngebet ingin maju bersama Kim, sebagai lansia yang tahu diri, seharusnya Gibran disuruh meminta izin dulu kepada Megawati. Terus kalau memang gak diizinkan, ya mending cari orang muda lain. Mungkin contohnya kayak sebagai sosok kandidat yang ngenes karena gak ada yang meliriknya sebagai baca wapres. Cuma kan kini ibarat ungkapan, ya nasi sudah menjadi bubur alias sudah agak terlambat untuk memperbaiki gaya pendekatan kepada Gibran. Image bermain politik tanpa etika kini seperti terstempel di dahi seorang Prabowo karena seenggaknya sendiri mencomot kader potensial milik lawan politiknya, lalu berpikir dirinya bisa mengurus perizinan lebih awal. Jadi bagaimana sekarang? Ya kita lihat saja sejauh mana Ibu Megawati bersedia menerima kunjungan syarat hal politis ala Mbah Prabowo. Saya harap sih tidak segampang itu ya menerima kedatangan pihak musuh yang sudah jelas bakal berseberangan, juga berpotensi memecah belah soliditas partai pemenang 2 kali Pilpres. Itu kalau saya pribadi sih, big nomor 1 menjelang pemilu 2024, Jokowi sepertinya merapat ke kubu Prabowo. Padahal Jokowi jadi presiden itu diusung oleh PDIP, nggak cuma Jokowi sih. Gibran pun sudah pasti jadi cawapres Prabowo lah. Melihat indikasi politik sepertinya Kaisang pun akan mengikuti jejak kakaknya, merapat ke Prabowo Subianto. Prabowo Subianto resmi menggait putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres. Pertarungan Prabowo Jokowi, Gibran melawan PDIP akan berlangsung sengit. Pastinya, dan di balik pertarungan mereka tepatnya ada pihak yang diuntungkan, yakni pasangan. Gimana ya, hal tersebut ini mungkin bisa saja terjadi, ya karena head to head antara Prabowo dan Jokowi dengan Ganjar. Mega menghadirkan celah yang ditinggalkan oleh sengitnya pertarungan dua kubu, pasangan Amin.
bisa menjadi semacam alternatif di antara ketegangan. Oleh karena itu, Amin harus pintar dalam membaca peluang. Sebab dalam politik ya semua bisa berjalan dinamis. Menunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo juga bisa menggerus suara meski dalam beberapa survei terakhir elektabilitas Prabowo masih paling atas. Namun pihak yang kecewa dengan manuver politik keluarga Jokowi ya karena memang putusan MK beberapa waktu yang lalu disusul dengan resminya Prabowo Gibran oleh banyak pihak semakin menegaskan adanya politik dinasti. Apakah Megawati akan mengiyakan keinginan Prabowo ataukah menganggap tidak perlu lalu mengabaikan atau mengutus salah satu elit partainya untuk menjumpai Prabowo dan mendengarkan keinginan capres yang sudah diubun-ubun? Itu kalau bagi saya sih nggak perlulah ketemu setelah apa yang terjadi selama ini, khususnya setelah tindakan Prabowo memaksa Gibran untuk menjadi bakal cawapresnya tanpa meminta izin lebih kepada sesama ketua umum partai ini. Kan lucu, kok senang menabrak aturan dan melanggar etika, kayak orang nggak paham aturan saja. Ibarat kata, mau meminang anak orang, semua sudah disiapkan dan pengumuman pernikahan sudah tersebar di seantero jagat. Calon besan malah tahu dari media karena yang punya niat belum pernah datang secara langsung untuk nembung akan meminang anaknya agar dinikahkan dengan putra-putrinya. Kok kayak main paksa ya? Mirip orang yang dikelabuin terus tanpa sadar mengikuti keinginan orang yang mungkin saja berniat menculiknya. Ya, sebagai seorang yang katanya taat hukum, juga mantan komandan pasukan khusus, seharusnya si Om Prap paham betul perkara beginian. Kalau saja Prabowo agak cerdas, maka seharusnya cara mainnya agak diperhalus lah. Seandainya Gibran ngebet ingin maju bersama Kim, sebagai lansia yang tahu diri, seharusnya Gibran disuruh meminta izin dulu kepada Megawati. Terus kalau memang gak diizinkan, ya mending cari orang muda lain. Mungkin contohnya kayak sebagai sosok kandidat yang ngenes karena gak ada yang meliriknya sebagai baca wapres. Cuma kan kini ibarat ungkapan, ya nasi sudah menjadi bubur alias sudah agak terlambat untuk memperbaiki gaya pendekatan kepada Gibran. Image bermain politik tanpa etika kini seperti terstempel di dahi seorang Prabowo karena seenggaknya sendiri mencomot kader potensial milik lawan politiknya, lalu berpikir dirinya bisa mengurus perizinan lebih awal. Jadi bagaimana sekarang? Ya kita lihat saja sejauh mana Ibu Megawati bersedia menerima kunjungan syarat hal politis ala Mbah Prabowo. Saya harap sih tidak segampang itu ya menerima kedatangan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.